Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wija Trading. Pagi ini kita kembali berjumpa untuk memetakan satu hari ke depan di beberapa instrumen utama yang akan kita awali dari XAU USD ya. Hari ini apakah akan berlanjut turun atau sebaliknya akan menguat kembali posisi emasnya. Baik, sebelum kita lanjut, terlebih kita lihat satu hari kemarin di XAU, kita perkirakan di awal itu akan sedikit bergerak ke atas dengan simulasinya jika tidak mampu menembus lebih rendah dari angka atau dari kisaran area 3330 ya, dari 3330 tidak mampu menembus lebih rendah maka akan kembali memantul. Kemudian sebaliknya jika ternyata di area warna oranye yang di bawah itu ditembus dengan signifikan momentum bearishnya, maka kemungkinan masih akan bergerak kembali turun. Kemudian kita simulasikan karena di awal kita perkirakan akan menguji area resisten, kita menempatkan posisi buy 33444 sebenarnya bukan 49 ya. 3344 itu berada di sini ya. Kalau 3349 itu berarti di ini di atas ya. Jadi kalau kita pakai yang 3349 maka tentu lebih aman ya. Kita bisa menempatkan di sana. Kita juga bisa menempatkan lebih awal kemarin jika ternyata di bawah ini tidak mampu menembus kemudian naik ada warna hijau, kita bisa ambil posisi buy. Nah, bagaimana jika 3344 ini ternyata disentuh kemudian berbalik? Maka yang perlu kita lakukan adalah satu, membatasi resiko. Yang kedua, menyiapkan simulasi untuk recovery-nya. Ya, diingat tidak mampu menembus area warna orange yang kita tandai di atas ini ya, di kisaran 3347 di sini, maka kemungkinan akan memantul kembali ya. Jadi kemungkinan memantul itu dengan indikasinya nanti apakah ada rejeksi, apakah ada loss momentum, apakah ada momentum bearish yang signifikan, tentu kita lihat di situ ya. Karena mendekati dari resistennya tidak mampu menembus ya, tidak mampu membentuk higher yang lebih tinggi tentunya ya. Kemudian kita menempatkan atau mensimulasikan di bawah di kisaran 3338 untuk recovery, atau kita mungkin di cut loss di 3339. Kemudian setelah ada momentum bearish yang dimana momentumnya cukup tebal namun masih belum memenuhi syarat yang minimal sekitar 700, sehingga kalaupun kita menempatkan kembali kira-kira di sekitaran di sini ya. Untuk selnya kita tempatkan di 3332 ya, dengan menggabungkan candlestick momentum bullish yang sudah signifikan. Kemudian kalau kita mungkin tidak melakukan recovery di sana, kita hanya menempatkan batasan resiko, maka kita bisa menguji area supportnya di sini ya. Kita menempatkan sell di 3332 itu dengan dasar kita sudah perhitungkan ya, ketika sudah lebih dari setengah dari kekuatan bullish satu hari kemarin, maka diperkirakan akan berlanjut ke bawah. Nah, kalau turun tentu kita uji di area target yang ini juga menjadi area uji pertama, kemudian area uji kedua berada target yang kedua. Mungkin target yang kedua ini sekaligus menjadi area jenuhnya ya, dan ternyata memang betul-betul sampai di situ aja. Oke, mungkin itu evaluasi untuk hari ini dari yang kemarin. Mungkin teman-teman juga bisa mereview sendiri yang sudah dilakukan kemarin, yang sudah banyak dipraktekkan sebagai bagian dari proses untuk selalu banyak belajar dari pengalaman. Tentu yang lebih baik kita banyak review, kemudian kita evaluasi, kita jadikan nanti sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik.
Baik, kita akan analisakan lagi untuk hari ini. Sebelum kita masuk ke teknikal, sekilas kita akan lihat bagaimana secara fundamental ya. Dari sisi fundamental sebenarnya belum ada eh, perkembangan yang signifikan ya dari tegangan geopolitik ya. Tensi global masih belum ada tanda-tanda mereda sehingga mendukung dari permintaan safe haven itu sendiri. Kemudian kekhawatiran dari tarif yang diterapkan oleh Trump dan eh, sekutunya ya, tentunya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi ya, kondisi ekonomi baik Eropa maupun Asia. Dalam hal ini Eropa tentu juga berpengaruh signifikan, Asia khususnya Tiongkok yang juga sangat berpengaruh signifikan karena bagian dari raksasa ekonomi dunia. Kekhawatiran akan tarif terhadap bullion artinya seperti keputusan yang bisa saja tidak terduga ya tentang tarif impor emas yang sempat mendorong harga menyentuh rekor tertingginya, namun tentu bergerak sesuai dengan nanti kondisi di lapangan ya, permintaan apakah nanti ada perubahan kondisi dinamika yang ada di belahan dunia sana. Yang pasti sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang signifikan ya terhadap ketegangan geopolitik maupun eh, kebijakan perdagangan ya. Terkait dengan hasil yang kemarin diperoleh dari pertemuan Trump dan Putin juga tidak ada yang signifikan. Pelaku pasar lebih banyak menunggu dari pengaruh kebijakan Fed nanti di September mendatang ya. Probabilitas penurunan suku bunga oleh Fed yang ditaksir mencapai 84%. Nah, jika ini terjadi, tentu akan memberikan dorongan positif bagi pergerakan emas. Nah, itulah nanti kita akan lihat di September mendatang, apakah sesuai dengan ekspektasi atau mungkin nanti ada perubahan. Baik, itu saja untuk di fundamentalnya. Kemudian kita lihat kembali di harga saat ini sudah berada di 3316 ya, 3316 sempat bergerak turun lumayan dari satu pekan terakhir. Mulai dari tanggal 8 Agustus ya sempat sedikit terkoreksi lagi. Namun kalau kita tarik dari 30 Juli masih berada di wilayah dekat dengan retracement-nya, sehingga peluang untuk kembali memantul sebenarnya masih terbuka, namun belum ada konfirmasi. Sampai saat ini belum terkonfirmasi untuk nanti bergerak naik signifikan. Yang ada bisa jadi nanti akan berlanjut bergerak koreksi turun. Kalau kita tarik dari yang mulai datar, kita ambil dari sini, kemudian naik, kemudian koreksi turun, maka gilirannya sebenarnya adalah koreksi, gilirannya naik dulu. Setelah giliran naik, nanti bisa kembali bergerak turun. Ya, tentunya akan kita uji di area resisten maupun retracement-nya. Kita coba lihat untuk hari ini dengan membandingkan satu hari kemarin tidak terlalu signifikan dari 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, dan seterusnya sampai satu pekan itu tidak terlalu signifikan, sehingga kita ambil yang sedikit lebih besar dari sebelumnya. Kita perkirakan kalau dia naik nanti bisa mencapai area di sini ya. Nah, akan mencapai area di sini, kemudian kalau bergerak turun kita perkirakan akan sampai pada ini ya, palungnya di sana. Kira-kira di harga berapa kita tandai nanti ya.
Di atas kita perkirakan di kisaran 3358, di bawah kita perkirakan di 3270. Nah, di antara dua range ini kita akan lihat nanti lebih banyak dominan yang mana. Sampai saat ini masih belum ada petunjuk lanjutan, yang ada masih akan bergerak turun ya, dengan arah sekarang akan mencoba untuk naik. Nah, nanti di atas kita uji di area retracement atau resistennya. Kita tandai dulu di area di sini, ini juga banyak penolakan. Kita ambil dari situ. Nah, ini adalah area-area penolakan, kita tandai dulu. Dari arah runningnya menuju ke sana itu masih cukup jauh, sehingga di area yang cukup itu kita bisa mungkin taking profit dulu, atau kita entry dulu sampai batas area ujinya di situ ya. Area ujinya di 3331 atau sekitar 100 pip ya, atau 900 sekian. Mungkin kita bisa naikkan sedikit, menambahkan dari targetnya biar sesuai juga. Nah, kisaran di 33 dulu. Kemudian yang kedua nanti kita bisa menempatkan target di kisaran 3345. Sementara untuk jenuh tadi di 3358 ya. Kita tandai dulu mungkin sebagai pembuka di buy-nya 3322. Kemudian tadi target sekaligus menjadi area uji bullish pertama di 3333. Kemudian jika nanti ternyata ditembus atau break, kita bisa lanjut dengan target kedua 3345. Kita tandai yang pertama ini adalah area uji bullishnya. Kemudian untuk area jenuh tadi kita tempatkan di 3358. Oke, di situ ya. Nah, sekali lagi nanti kita uji ya. Kalau ternyata nanti di lingkaran ungu itu dia tembus, maka akan kembali bergerak naik sampai dengan area resisten berikutnya. Sebaliknya, ketika tidak mampu, dia bisa kembali bergerak turun, akan jauh lebih panjang, mendekati nanti area supportnya. Nah, dengan simulasi kira-kira seperti ini. Ini kira-kira seperti ini, biar nanti kita lebih memudahkan di dalam merangkai ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, untuk posisi kita juga bisa bebas menempatkan sesuai dengan kondisi dinamikanya. Kita tunggu break dari level psikologisnya juga boleh. Seperti ini misalkan di situ ada low-nya, kemudian kita hindari sedikit, atau kita menempatkan posisi buy nanti ketika sudah betul-betul hijaunya ini signifikan ya. Signifikan itu tentunya berpengaruh dari candle-candle sebelumnya. Kalau candle-candlenya sebelumnya pendek, maka ini ya harus lebih panjang ya. Setidaknya mendekati angka 800 sampai 1000. Oke, untuk yang di bawah ini simulasi saja, jangan langsung ditempatkan. Kita bisa menunggu nanti break di situ ya. Atau boleh di pending juga boleh. Kita bisa di 3308. Nanti targetnya kita tempatkan cukup jauh ya titiknya. Kita sesuaikan dulu dengan area yang ada di sana. Oke, kita tempatkan untuk target yang pertama, kemudian target yang kedua taruh di banyak penolakan di situ. Ya, mungkin sekitar 1100, 1200. Untuk hari ini mungkin lebih tepat karena berawal atau berkaca dari range beberapa hari terakhir yang tidak ada yang signifikan terlalu jauh. Oke, targetnya di 3297, yang kedua berada di 3284.
Nah, sementara untuk area jenuh tadi kita tempatkan di 3270. Ini jadi area jenuh jual. Nah, ini adalah opini yang kita bisa sampaikan terkait dengan analisis hari ini. Satu, berdasarkan dari analisis teknikal, yang kedua berdasarkan dari fundamental tadi ya. Fundamentalnya untuk jangka pendek ya mungkin kemungkinan besar masih akan koreksi turun, tetapi secara umum sebenarnya masih tren naik ya. Dari dinamika geopolitik ekonomi yang ada masih mengindikasikan akan kembali naik. Namun karena masih pada wait and see, pelaku pasar yang besar, jadi kita bisa manfaatkan yang pendek-pendek dulu ya, sampai betul-betul nanti menemukan ya petunjuk yang lebih signifikan. Kalau dia bergerak naik selalu dia akan ada petunjuk ya, misalkan dia break di sini. Nah, seperti ini dengan pergerakan yang luar biasa tentu nanti bisa mempengaruhi peluang-peluang atau potensi ke depannya. Demikian juga ketika dia turun panjang misalkan begini ya. Nah, tentu nanti pengaruhnya signifikan ya, bisa berlanjut ke arah koreksi lebih dalam lagi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini di XAU. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa mendapatkan profit yang maksimum hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.